Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Satya Baskara dengan NIM akhir 1025 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan LKM 6 tentang perseptron. Nah, mungkin kita awalan dulu ya. Untuk teorinya, di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep dasar dari perseptron. Jadi, perseptron ini adalah model neural network paling dasar yang terdiri dari satu lapisan node, di mana perseptron bekerja dengan cara menghitung weighted sum dari seluruh inputnya. Kemudian hasilnya diproses melalui fungsi aktivasi untuk menghasilkan output berupa kelas nol atau satu. Nah, komponen utama Perceptron terdiri dari yang pertama itu ada input node yang fungsinya untuk menerima data fitur, lalu ada bobot atau weight ya, itu untuknya menentukan tingkat kepentingan setiap fitur, lalu ada bias di sini untuk membantu model membuat keputusan yang lebih fleksibel. Terus ada weighted sum, yaitu hasil perkalian input dengan bobot yang kemudian dijumlahkan. Lalu ada activation fungsi, di mana untuk menentukan output akhir yaitu nol atau satu. Nah, proses pelatihan perseptron itu dilakukan dengan cara memperbarui bobot setiap kali terjadi kesalahan prediksi, di mana menggunakan rumus yaitu W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali input. Nah, perseptron hanya dapat bekerja optimal pada data yang sifatnya linearly separable, yaitu data yang dapat dipisahkan dengan satu garis lurus atau hyperplane. Kita lanjut pada bagian dataset dan preprocessing, di mana pada praktikum ini tuh saya gunain dua dataset dari library scikit-learn, yaitu dataset Wine dan Breeze Sensor. Nah, dataset Wine, total sampel yang digunakan itu 130 sampel dengan 13 fitur. Nah, karena Perceptron ini hanya dukung klasifikasi biner, saya hanya mengambil dua kelas, yaitu kelas nol dan kelas satu dengan menghapus kelas 2. Nah, distribusi kelas ini 59 sampel untuk kelas nol dan 71 sampel untuk kelas satu. Untuk dataset breast sensor, itu total sampel itu 569 sampel dengan ada fiturnya 30. Nah, klasifikasi biner antara malignan atau ganas seperti kelas nol dan benign atau jinak sebagai kelas satu. Distribusi kelasnya itu ada 212 untuk malignan dan 357 untuk benign. Nah, untuk kedua dataset saya melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Sebelum proses tiling, normalisasi normalisasi ini penting. Tujuannya itu agar perbedaan skala antar fitur tidak mengganggu proses konvergensi perseptron. Nah, percobaan ini dilakukan dengan tiga variasi, yaitu perbandingan data training dan testing, yaitu ada 80 banding 20, terus 70 banding 30, dan ada 60 banding 40. Nah, kita lanjut ke kodenya ya. Untuk ke kodenya di sini menggunakan Python dan NumPy. Jadi Perceptron itu memiliki tiga metode utama. Yang pertama itu ada metode init yang digunakan untuk menginisialisasi bobot dengan nilai nol, bias dengan nol, serta mengatur learning rate sebesar 0,1 dan jumlah epoch sebesar 50. Yang kedua ada metode predict yang berfungsi menghitung weighted sum dari input dan bobot, lalu untuk mengembalikan nilai satu jika hasilnya lebih besar dari nol, dan nol jika sebaliknya. Ya, ini merupakan implementasi dari step activation function. Yang ketiga itu ada train. Ya. Di sini ada train.
Nah, itu untuk tren itu berisi proses pelatihan model di mana pada setiap epoch, model itu melakukan prediksi untuk setiap data training. Jadi jika terjadi kesalahan prediksi, maka bobot dan bias diperbarui. Nah, proses training ini berhenti lebih awal jika dalam satu epoch itu penuh. Jadi tidak ada lagi kesalahan. Nah, artinya modelnya ini sudah converge. Lalu yang keempat ada evaluate. Nah, ini evaluate. Untuk evaluate ini digunakan untuk mengukur performa modelnya pada data testing dengan menghitung akurasi. Oke, untuk hasil dan analisis kita lihat setelah run hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita temukan untuk hasil dan analisis ya. Untuk pada wine tesasnya itu 0,2 di mana akurasinya itu 100%. Nah, berarti model ini berhasil mengklasifikasikan seluruh data testing dengan benar. Terus ada 0,3, 97,44, terus ada 0,4 menghasilkan akurasi 96,15%. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa akurasi menurun seiring dengan berkurangnya data training. Hal ini masuk akal karena semakin sedikit data yang digunakan untuk melatih model, maka akan terbatas kemampuan model dalam mempelajari pola data. Oke, bisa kita lihat pada cancer dataset. Untuk cancer di sini 0,2 itu 95,61, lalu 0,3 itu akurasinya 96,49 sama dengan 0,4. Nah, di sini tuh menariknya pada dataset breast sensor itu akurasi pada tes 0,3 dan 0,4 tuh sama atau persis, yaitu 96,49. Hal ini nunjukin bahwa model itu cukup stabil dan nggak terlalu sensitif buat perubahan ukuran data training pada rentang tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan data SEO-White itu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan breast cancer. Ini disebabkan karena fitur-fitur pada dataset WAN ini lebih mudah dipisahkan secara linear setelah normalisasi. Meskipun dataset WAN ini memiliki jumlah sampel yang jauh lebih sedikit. Sementara itu, dataset breast cancer memiliki 30 fitur dengan pola yang lebih kompleks. Jadi sehingga perseptronnya itu single layer, sedikit lebih sulit menemukan hyperplane pemisah yang optimal. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwasanya algoritma perseptron terbukti efektif untuk melakukan klasifikasi biner pada data yang linearly separable dengan akurasi yang tinggi pada kedua dataset. Lalu semakin besar proporsi data training, umumnya itu akurasinya lebih baik karena model mendapatkan lebih banyak informasi untuk dipelajari. Yang ketiga, normalisasi data itu menggunakan standar scalar sangat berperan penting dalam membantu perseptron mencapai konvergensi yang lebih cepat dan akurasi yang lebih tinggi. Yang keempat, perseptron memiliki keterbatasan dalam menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Sehingga untuk kasus yang lebih kompleks diperlukan model yang lebih canggih seperti multi-layer perceptron atau metode ensemble. Mungkin demikian penjelasan mengenai hasil LKM 6, perseptron, klasifikasi. Terima kasih sudah menyimak. Kurang salahnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.